guys, Gaby di sini. Welcome to my dreams. Mentari pagi mulai meninggi. Sinarnya kini tak lagi malu-malu. Terik, hangat, dan menyinari setiap sudut tanah Bali yang subur. Baru saja kami menyaksikan matahari terbit yang magis dari puncak Sunrise Point, Gunung Batur. Langit berubah warna, dari biru gelap menjadi jingga keemasan. Tapi petualangan kami belum selesai. Sekarang saatnya bagian yang paling mendebarkan. Turun dari lereng berbatu dengan medan terjal dan tikungan tajam. Di atas jeep terbuka yang siap mengocok adrenalin. Ada sensasi tersendiri saat roda jeep menghantam bebatuan vulkanik. Getarannya langsung terasa sampai ke tulang belakang. Dan setiap tikungan menyimpan kejutan. Tangan harus erat memegang besi samping jeep. Karena sekali lengah bisa terpental saat roda menghantam batu tajam. Pegangan erat-erat karena ini bukan sekedar perjalanan turun gunung. Ini adalah pengalaman off-road yang bakal kamu ingat seumur hidup. Inilah medan off-road sesungguhnya. Jalan berbatu besar, sempit, menurun tajam, dan tidak bisa ditebak. Di depan kami, tanjakan sisa lava, bebatuan hitam, dan tikungan-tikungan licik yang siap menggoyang jeep sekuat-kuatnya. Dan seperti sebuah kejutan dari alam, di balik kerasnya medan, hamparan vegetasi hijau menyambut kami. Sawah-sawah bertingkat mulai muncul dengan pola rapi seperti lukisan di alam. Kebun kopi, pohon jeruk, dan vegetasi khas dataran tinggi Bali mengalir lembut di sisi jalan. Ini adalah kontras yang sempurna antara medan yang ganas dan pemandangan yang damai. Inilah Bali dari sisinya yang berbeda. Bukan pantai, bukan keramaian kota, tapi tanah vulkanik, jejak lava, dan hijaunya kehidupan yang tumbuh di atasnya. Dan tahukah kalian guys, dari puluhan jeep yang ikut dalam rombongan pagi ini, hanya satu yang diisi oleh tamu lokal. Kami. Iya, kami satu-satunya tamu domestik di tengah rombongan wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Mereka tertawa, berteriak kecil saat jeep terguncang, dan kami tanpa sadar ikut dalam atmosfer global di tanah kelahiran kami sendiri. Semakin ke bawah, medan perlahan berubah. Batu-batu digantikan oleh jalan tanah. Dan di kanan, di kiri, hamparan sawah dan kebun semakin sering kami lihat. Lihatlah rombongan ini. Barisan jeep beriringan membentuk formasi tak resmi. Debu mengepul di udara. Ban menghantam batu satu demi satu. Terkadang menukik, terkadang hampir melayang saat melintasi cekungan yang dalam. Dan inilah dia, checkpoint terakhir. Sebuah tanda tak resmi tapi jelas bahwa kami akan segera meninggalkan jalur off-road dan memasuki wilayah desa. Jalan mulai terasa lebih bersahabat. Masih bergelombang tapi tak lagi mengguncang hingga ke tulang. Di sisi kanan, kebun berjejer rapi. Di sisi kiri, sawah hijau mulai membentang tenang. Di tengah perjalanan yang penuh getaran dan debu, ada satu momen yang membuat semuanya terasa hening. Mereka, suami dan anakku, berdiri bersama di atas jeep, berbincang pelan sambil menatap cakrawala. Mungkin mereka sedang bicara tentang bentuk awan, tentang pohon tinggi yang seperti lukisan, atau mungkin tentang keindahan yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Dan aku melihat mereka dari jauh.
melihat dua generasi saling berbagi kekaguman yang sama. Suasana berubah, yang tadi liar dan beringas kini menjadi tenang dan bersahabat. Ini adalah momen ketika adrenalin mulai mereda dan rasa syukur mulai mengambil alih. Kami disambut oleh nuansa kehidupan desa yang damai dengan ritme yang jauh berbeda dari kerasnya bebatuan gunung. Matahari kini berdiri tegak, tepat di antara dua gunung yang menjulang megah. Cahayanya jatuh lembut ke hamparan sawah yang hijau, menyusup ke sela-sela pepohonan dan menyinari rumah-rumah kecil mirip para petani di lereng bukit. Pemandangan ini terasa sungguh familiar, seperti sesuatu yang sudah lama aku lihat. Bukan di dunia nyata, tapi ini di kertas gambar waktu aku masih duduk di bangku SD. Gunung di kiri, gunung di kanan, matahari tepat di tengah-tengah, sawah menghampar hijau dan beberapa rumah petani. Itulah gambar yang dulu sering aku buat berulang kali, dan siapa sangka hari ini aku berada di dalam gambar itu. Perjalanan kami akhirnya membawa kami kembali ke jalur yang lebih halus. Roda mulai bersentuhan dengan aspal, dan perlahan suasana desa menyambut kami dengan caranya yang khas. Desa ini menyambut kami dengan hangat. Rumah-rumah tradisional berdiri kokoh, masing-masing bercerita tentang budaya, kesabaran, dan akar tradisi yang tak pernah putus. Sawah pun kembali hadir, tapi kali ini berbeda. Tak lagi liar dan luas seperti di atas tadi, tapi lebih rapi, lebih dekat, seperti bagian dari halaman rumah itu sendiri. Langit masih biru, matahari makin tinggi, dan desa ini mulai hidup. Di sini kami berada di antara suara pagi yang lembut, di antara tradisi yang tetap hidup tanpa tergesa-gesa. Dan kami beruntung bisa menjadi saksi dari dimulainya hari di desa seindah ini. Tepat di belakang kami, Gunung Batur masih berdiri megah, berselimutkan kabut tipis seolah menyimpan ribuan cerita. Gunung Batur bukan sekedar tempat wisata. Ia adalah gunung berapi aktif yang menjadi bagian dari kaldera tua raksasa yang terbentuk lebih dari 29.000 tahun yang lalu. Kaldera ini termasuk salah satu yang terbesar dan yang paling indah di dunia. Memiliki diameter sekitar 13 km dengan Danau Batur yang menempati bagian tenggaranya seperti sebuah permata biru di dalam mangkuk batu raksasa. Ban jeep kami terus berputar, membelah jalan aspal yang sempit tapi mulus, seolah menggambarkan garis tipis di tengah lukisan alam yang megah. Di depan dan di belakang kami, jeep-jeep lain ikut mengalir dalam satu ritme perjalanan. Kami tidak sendirian, kami satu rombongan, satu tujuan, satu cerita, yang dibentuk oleh guncangan tawa dan rasa kagum yang sama. Jalan ini meliuk di antara bukit kecil dan sawah, menyatu dengan irama alam Bali. Bukit-bukit tampak tenang di kejauhan, seolah menjaga sawah yang tak pernah berhenti memberi. Tidak ada yang terburu-buru, karena dalam perjalanan seperti ini, yang paling indah bukan hanya tujuannya, tetapi detik-detik saat kita merasa hadir sepenuhnya. Angin dataran tinggi masih terasa di kulit, aromanya segar, sedikit tanah, sedikit wangi daun basah. Dan suara mesin jeep entah kenapa kini terdengar menenangkan. Terkadang kehidupan mempertemukan kita dengan jalan-jalan yang tak pernah kita rencanakan. Jalan yang sederhana tapi membawa kita ke dalam perasaan yang dalam. Tentang kebersamaan, tentang kekaguman, dan tentang syukur yang tak sempat diucapkan. Karena hati sedang jauh, terlalu penuh untuk berkata-kata.
Matahari pagi kini tak lagi malu-malu. Cahayanya jatuh penuh ke permukaan bumi, menyapu sawah-sawah basah dan rumah-rumah sederhana dengan kehangatan yang menenangkan. Seolah alam sengaja membuka tirai hari ini dan memperlihatkan kepada kami bagaimana kehidupan sederhana bisa begitu luar biasa. Kami menyusuri jalanan desa yang tenang, dikelilingi oleh lukisan hidup, sawah yang belum tersentuh mesin. Dan di tengah semua ini kami merasa bukan sekedar wisatawan. Kami merasa diterima, disapa dengan tulus oleh wajah-wajah yang belum kami kenal. Membuat kami tidak ingin pulang. Mungkin kami tak tahu nama semua tempat yang kami lewati, tak sempat menghafal nama setiap pura atau menjelaskan tradisi yang kami lihat. Tapi hati kami tahu tempat ini akan tinggal lama di dalam ingatan dan hati kami. Semakin jauh jika kami melaju, pohon-pohon tinggi menjelma seperti gerbang alami yang menyambut perjalanan pulang. Di bawahnya jalan masih membelah sawah, masih tenang, masih damai, tapi suasana mulai berubah perlahan. Di balik pepohonan tinggi yang menjulang, di antara petak-petak sawah yang disusun seperti permadani hijau, jalan ini seperti membawa kami masuk ke dalam lukisan hidup yang warnanya bukan hasil kuas, tapi hasil kerja keras tangan-tangan petani sejak subuh tadi. Matahari terus memandu kami dari atas, seperti spotlight alami yang menunjukkan arah ketujuan kami berikutnya. Dan sepanjang perjalanan ini, kami semakin yakin kalau pagi di Bali bukan cuma tentang keindahan, tapi juga tentang momen-momen kecil yang bikin perjalanan jadi berkesan. Desa-desa di sekitar Gunung Batur ini seperti Desa Batur dan Toya Bongkah adalah pusat budaya dan spiritual masyarakat Bali. Pura Ulundanu Batur misalnya merupakan salah satu pura tertinggi dalam sistem kepercayaan Hindu Bali yang didedikasikan untuk Dewi Danu, Dewi Air dan kesuburan. Di setiap sudut desa yang kami lewati, hidup seolah berjalan lebih lambat. Tapi justru karena itulah ia terasa lebih dalam. Di sini tidak ada bunyi klakson yang memaksa, tidak ada jam digital yang menekan langkah. Waktu terasa bukan sesuatu yang dikejar, melainkan teman seperjalanan yang selalu sabar. Langkahkanlah kakimu dan Di kota, kami terbiasa menilai hidup dari seberapa cepat kita sampai. Di sini, hidup dinilai dari apa yang bisa kita syukuri dalam perjalanan. Sungguh sangat luar biasa. langkahkanlah kakimu dan raihlah sebuah harapan yang kan kau genggam erat, satu tujuan yang kan menjadi nyata. Ya, perjalanan mulus kita berhenti di sini, di gerbang wisata alam Black Lava Gunung Batur. Di sini sudah tersedia parkir untuk mobil dan motor ya guys.
Ada warung kecil buat ngopi sebentar, ngisi energi atau sekedar nikmatin udara dingin sambil lihat sunrise. Buat kalian yang mau lanjut hiking, titik ini juga jadi base camp sempurna sebelum menantang jalur pendakian yang curam dan berbatu. Tapi buat kami, petualangan baru saja dimulai. Karena setelah titik ini, jalurnya berubah total, liar, sempit, dan penuh batu tajam. Tercapailah semua keinginan yang kita impikan dalam satu tujuan, sebuah kemenangan. Semua telah menjadi sebuah cerita indah yang takkan pernah terlupa dalam satu perjalanan saat kita bersama. Dan tentu saja masih bersama kami rombongan jeep dari berbagai negara, tim internasional dari berbagai penjuru dunia yang juga haus tantangan. Kami melaju masuk ke hutan pinus yang masih sangat rindang, sejuk, dan misterius. Disinilah alam mulai menunjukkan karakter aslinya. Jalan setapak off-road yang sempit dan licin, penuh tanjakan dan turunan mendadak, bikin kami harus fokus total. Beberapa kali kami harus berhenti mendadak untuk berpapasan dengan jeep lain dari arah berlawanan. Sempit ekstrim, tapi di sanalah letak keseruannya. Buktikan semua yang kita lakukan, buktikan semua mimpi kita, wujudkan dalam sebuah perjuangan selama ini berjalan. Kita bisa tercapailah semua keinginan. Hutan pinus sudah kami taklukkan. Sekarang di depan terbentang padang rumput kering yang luas dan sunyi, seolah jadi peralihan antara dua dunia, ketenangan alam dan kerasnya medan vulkanik. Angin bertiup kencang, membawa debu dan aroma tanah kering yang pernah terbakar panasnya lava. Tapi jangan lengah, medannya justru makin brutal. Batu-batu besar mulai mendominasi jalur. Permukaannya makin tidak rata, tanjakannya makin curam, dan suspensi jeep bekerja ekstra keras menahan guncangan. Ini bukan sekedar perjalanan, ini pertarungan antara kendali dan kekacauan. Satu perjalanan saat kita bersama. Akhirnya, roda kami menginjak tanah legenda. Selamat datang di Black Lava, medan hitam yang terbentuk dari kemarahan alam. Hamparan batu vulkanik seluas lebih dari 12 km persegi tercipta dari letusan dahsyat Gunung Batur tahun 1963. Saat itu, gunung ini meledak selama berminggu-minggu, melontarkan lava pijar yang membakar desa, lahan pertanian, dan merubah landscape Bali bagian timur selamanya. Apa yang sekarang kita lihat sebagai pemandangan eksotis ini, dulu adalah neraka dunia. Lava panas mengalir sejauh lebih dari 7 km dari kawah utama, menghantam desa Batur Tua dan memaksa ribuan orang mengungsi.
Dan seperti biasa, dari kehancuran lahirlah keindahan yang tak tergantikan. Sekarang Black Lava adalah lokasi sakral bagi sebagian warga dan sekaligus taman bermain bagi pecinta petualangan ekstrim. Batu-batu hitam raksasa menyebar tidak beraturan, menciptakan jalur yang tak bisa diprediksi. Setiap sudutnya seperti menyimpan cerita tentang amarah bumi, kekuatan alam, dan ketangguhan manusia untuk bertahan. Jeep kami perlahan memasuki kawasan utama. Sudah banyak kendaraan lain terparkir di sana. Para petualang dari berbagai belahan dunia berdiri kagum, mengabadikan momen dan menyentuh langsung batu yang pernah membara lebih dari 1000 derajat Celcius. And every note it leads me back to you. I'm falling into love, can't you see? Dari tempat ini kita belajar satu hal penting, bahwa bahkan dari musibah paling kelam sekalipun Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Apa yang dulunya menghancurkan kini justru mempersatukan. Apa yang dulu meluluh lantahkan kini jadi tempat penuh sukacita dan keindahan. Di tengah hamparan batu hitam yang dulu membara, kami, Gaby, Tito, dan Joel berdiri di atas jeep, tertawa bersama, memandang sekeliling dengan penuh rasa syukur. Seperti lava yang berubah jadi batu hitam yang kuat, kami percaya dalam setiap badai Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dalam setiap letusan kehidupan ada maksud ilahi yang sedang membentuk sesuatu yang lebih indah dari sebelumnya. Dan hari ini kami merasakannya, udara segar, tawa, pemandangan agung yang penuh sejarah. Semua ini bukan kebetulan, ini adalah anugerah Tuhan. Kami mengabadikan momen ini bukan sekedar foto, tapi menyaksikan akan kasih Tuhan yang bekerja lewat alam dan waktu. Batu-batu hitam di bawah kaki kami menjadi saksi bahwa harapan selalu bisa tumbuh, bahkan dari abu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, untuk perjalanan, untuk tawa, untuk keluarga, dan setiap detik yang Kau izinkan kami nikmati bersama. With you I'm soaring, I'm ready to dive through the highs, through the lows, together wherever life goes. You're my anchor, you're my wings. With you life's a song that sings. I'm falling into love, can't you see? It's a kind of magic.